Silahkan duduk. Makasih. Iya. Kamu dari mana asal? Dari Mustika Jaya. Oh, Mustika Jaya. Di sini sendiri? Iya, sendiri. Oh, iya. Kesibukannya apa? Kamu kerja, sekolah atau Kerja sih. oh kerja? Iya. Kerja di mana? Di PL Burangkeng. Oh iya. Sebelumnya kamu datang ke sini itu keinginan sendiri atau disuruh sama orang lain? Keinginan sendiri sih. Oh, keinginan sendiri. Oke. Baik, sebelumnya ada yang bisa saya bantu? Tujuan ke sini? Baru unek-unek dong sih sama curhat dulu. Oke. Oke, sebelumnya kamu udah pernah konseling? Belum pernah. Oke, belum ya. Di sini saya akan menjelaskan dulu ya tentang gimana cara-caranya konseling itu dan bagaimana gambaran tentang konseling ya. Iya. Jadi konseling itu kayak gini nih, kamu kita bertemu, kita bercakap-cakap kayak gini. Nah, kamu bisa menceritakan apa yang menjadi keresahan dalam diri kamu atau apa yang ingin kamu sampaikan, kamu selesaikan dalam suatu permasalahan. Nah, mungkin ketika kamu kan sebelumnya belum pernah kenal sama saya ya? Iya, belum. Mungkin ada keraguan dalam diri kamu nantinya, kayak takut ini mengandung sebuah kerahasiaan untuk diri kamu pribadi, tapi kamu nggak usah takut karena rahasia kamu di sini terjamin. Ya, jadi di sini itu apa yang kamu ceritakan itu diketahuinya yang kamu sama saya. Nah, gimana sekarang kamu udah paham ya, udah ada gambaran gitu kan tentang ya? Iya. Jadi gak usah takut lagi tentang rahasia-rahasia gitu ya. Ya. Oke, kita mulai ya. Tadi kan kamu memiliki keresahan sama teman kerja ya? Iya. Di lingkungan kerja kamu. Nah, keresahan gimana sih pertemanannya atau apa yang membuat kamu tuh menjadi unek-unek gitu tentang teman-teman kerja kamu gitu? Oke, sebelumnya saya ngejelasin dulu ya tentang konseling ini ya. Jadi dalam konseling ini kamu cerita nih sama saya tentang apa yang menjadi unek-unek kamu. Nah, karena berhubung kita belum kenal nih, mungkin ada keresahan pasti dalam diri kamu nih, takut apa yang menjadi unek-unek kamu itu sebuah kerahasiaan untuk diri kamu nih, terus kamu takut. Nah, tapi tenang aja, di sini kerahasiaan kamu itu terjamin. Cuma kamu sama saya yang tahu, ya. Oke. Sekarang tadi kan kamu bilang yang menjadi keresahan kamu itu, unek-unek kamu itu kan tentang teman-teman kerja kamu ya. Nah, seperti apa sih permasalahannya yang sedang kamu menjadi unek-unek nih di tempat kerjaan kamu? Ya paling salah satunya aja ya. Paling kayak misalnya kalau saya dapat kerjaan nih dari atasan. Iya. Jadi ada teman saya tuh yang nggak suka gitu, kayak istilahnya nggak suka lah saya dapat kerjaan itu. Oke. Terus ada lagi kalau misalnya saya lagi ngerjain kerjaan gitu ya, ada teman saya yang suka nyalain gini kayak so tau gitu. Padahal kan itu kan kerjaan saya gitu, saya yang ngerjain, dia kayak so tau aja gitu. Oke. Sebelumnya untuk yang mastiin yang soal pertama dulu nih ya, yang tentang teman kamu nggak suka sama kalau kamu dapat pekerjaan. Nah, sebelumnya kamu tuh udah pernah mastiin belum sama teman kamu? Belum sih, cuma baru denger dari temen gitu, ada yang ngomong gitu doang. Berarti dari orang lain ya? Oke. Cuman gimana hubungan kamu di tempat kerja sama orang tersebut? Baik-baik aja, cuman ya kadang gitu kayaknya biasa aja, kan dia kayak gimana gitu. Oke. Bikin sifat nggak sukanya gitu saya. Oke, pertama ini soalnya kamu belum pernah mastiin ya. Jadi yang menjadi perasaan kamu karena melihat sikap dia ya. Oke, saya tanya pertama saya tanya dulu, kalau di tempat kerja itu tuh apa kamu selalu sama dia atau
sama yang lain tuh selalu satu Iya. lingkup atau ada geng Karena- perpecahan gitu? Enggak, karena kita di situ emang satu lingkungan, satu ruangan, jadi pasti sama dia terus. Oh, sama dia oke. Dari situ terus karena kalian satu ruangan ya. Sebenarnya saya mau nanya dulu, Heeh. perasaan kamu gimana sih kalau misalnya kita punya teman kerja yang seperti itu tuh, gimana gitu perasaan yang ada sebenarnya di dalam diri kamu? Nggak enak. Nggak enak ya? Nggak enak. Karena Juga- satu tempat kerja ya tempat sering kerja jadi ketemu. kayak aneh aja rasanya, nggak nyaman gitu loh. Kerja juga jadi nggak nyaman ya. Dia juga jadi nggak nyaman. Nah, untuk itu sebelum saya tanyain dulu, teman kamu itu ini ya biasanya kan satu geng ya, Iya. biasanya sering main bersama ya. Heeh. Nah, apakah setelah kejadian yang menurut kamu waktu itu, yang dia merasa tidak suka itu, apakah ada jarak nggak? Dia menceritakan jarak atau enggak ke kamu? Kalau dia iya, tapi kalau saya sih enggak sih, Oh, gitu. biasa aja gitu. Oke. Dari situ kita coba ya, saya tanya dulu. Menurut kamu nih, karena kalian satu geng ya, Iya. namanya kerja gitu kan pasti ya, Iya, pasti. pengennya mau bersama-sama gitu kan. Nah, menurut kamu sendiri nih, perlu nggak sih ada hal yang dilakukan gitu? Apa yang bisa dilakukan nih untuk menyelesaikan perkara tersebut nih, supaya hubungannya tuh balik lagi tuh, balik lagi iya. supaya sama-sama enak, supaya sama-sama nyaman gitu. Ya. Ada sih, paling kita kadang suka kayak keluar gitu rame-rame, nggak cuma Oke. berdua, Oh, tapi iya, mungkin- rame-rame gitu. Apa sekarang masih suka ngelakuin itu? Masih, tapi dianya tetap kayak Jarang. tapi nggak, maksudnya nggak sering, cuma Oh, nggak masih sering. gitu. Ya mungkin karena faktor PPKM juga ya, jadi jarang keluar ya. Jarang keluar juga kan, kita nggak boleh kan. Iya betul. Tapi kayak misalnya hal-hal yang dulu-dulu tuh yang suka kalian lakuin tapi sekarang jarang tuh, kayak mungkin ya untuk enggak yang hal yang di lingkupan kecil aja jarang keluar gitu, apa kayak misalnya kalian suka kumpul-kumpul kalau misalnya hari libur atau gimana gitu, pernah nggak ada hal tersebut yang sering dilakuin rutinitas kalian waktu di jam-jam yang lagi senggang nih? Pernah tapi nggak sering. Pernah tapi nggak sering sih. Oh, pernah. Kayaknya perlu nggak sih menurut kamu kayak menumbuhkan kembali itu Iya, hal-hal yang seperti itu? perlu sih menurut saya. Nah iya, jadi kalau menurut kamu kayak gitu bisa dilakukan lagi nggak sekiranya dengan keadaan yang sekarang itu diterapkan lagi kembali kayak suka ngumpul-ngumpul gitu? Perlu sih kalau menurut saya. Perlu. Tapi kamu bisa nggak untuk menciptakan itu di lingkungan teman-teman kamu? Bisa memulai nggak gitu? Kalau untuk memulai sih saya kurang bisa. Iya. Kurang udah yakin gitu mau buat diajak gitu. Oke. Itu udah mungkin ada hal lain yang bisa kamu lakukan kalau merasa kamu nggak mampu untuk melakukan itu. Ada cara lain yang bisa kamu lakukan? Ada sih, menurut saya kayak saya ngajak ngeliwet atau makan-makan di rumah teman gitu. Oke, itu dulu juga sering dilakuin ya? Pernah. Oh, ya. Itu juga bisa sih kamu lakukan untuk menumbuhkan kembali. Menurut kamu ada nggak sih hal-hal yang oke, kalau misalnya hal itu menurut kamu belum mampu nih melakukan itu, ada hal yang lebih sederhana yang bisa kamu lakukan gitu, ada nggak? Paling ngajak makan, kayak makan di rumah teman atau makan bareng-bareng iya. kayak ngeliwet atau kayak misalnya kayak shopping bareng kan, cuma sekarang lagi PPKM jadi Iya kayaknya benar. lumayan sulit. Iya sih, oke. Tapi yang hal pertama itu bagus juga tuh bisa kamu lakukan, kayak makan di rumah temen kan. Ngajak ngeliwet. Kalau PPKM kan emang ya untuk belanja sulit ya sekarang. Tapi untuk makan
makan kayak makan gitu sebenarnya bisa sih kayak gitu. Tapi kamu bisa nggak untuk menumbuhkan itu kembali, tradisi itu kembali ke teman-teman kamu? Bisa ya kalau untuk masalah kayak yang lewat bareng atau makan bareng ya. Oke. Itu untuk permasalahan pertama bisa kamu coba untuk cara itu ya. Dari cara sederhanamu dulu deh, kayak gitu kan, dari cara kamu untuk apa tadi ngeliwat ya, ya untuk ngeliwat makan gitu, itu kayaknya bisa untuk mencoba mengeratkan kembali ya. Terus tadi permasalahan kedua itu tentang teman kamu, permasalahan suka nyalahin ketika kerja ya. Nah, ketika nyalahinnya itu bentuknya tuh seperti apa? Apa dia menyampaikan langsung atau melalui orang? Dia sih biasanya nyampein langsung ya, saya kayak negor langsung. Itu tuh nggak kayak gitu caranya, itu tuh bukan kayak gitu. Oke. Kayak gitu. Tapi yang kamu rasakan ketika dia menegur kamu itu gimana yang kamu terima? Kalau yang saya rasain sih kayak gitu, kayak nunjukin nggak suka gitu. Oke. Itu orang yang sama man pertama atau beda? Sama. Oh, orang yang sama juga, berarti permasalahannya sama satu orang ya sebenarnya. Satu orang sebenarnya. Terus ketika dia menyalahkan suatu pekerjaan itu ke kamu nih, apa kamu ngerasa pekerjaan itu tuh emang beneran salah, atau sebenarnya apa yang dia kasih tahu itu tuh ya sebenarnya nggak selamanya selalu benar gitu? Iya, nggak selamanya selalu benar sih. Jadi kamu merasa bahwa apa yang kamu sudah kerjakan itu benar ya? Sesuai. Kayak sudah sesuai. Ya udah, kalau gitu apa yang sebenarnya bisa kamu lakuin kalau berhadapan sama dia lagi nih? Sebenarnya apa yang pengen kamu lakukan tapi selama ini tuh kamu tahan nggak bisa gitu? Paling cuma kayak pengen nanya, lu kenapa sih sama gua gitu, bisa bersikap kayak gitu. Kalau emang nggak suka tuh bilang aja langsung. Nggak usah kayak gini caranya. Nah, itu kamu adalah hal di pendem ya? Pengen, tapi ya nggak bisa nyampainya gitu, soalnya saya juga kan orang yang nggak berani ngomong langsung gitu. Tapi mungkin ada cara lain yang bisa kamu lakukan untuk bisa merasa tuh menyampaikan hal itu tuh menjadi lebih mudah. Ada hal lain nggak yang kiranya ada yang bisa kamu pikirkan nih? Oh iya, kayaknya cara ini tuh lebih mudah nih kalau disampaikan nih, meskipun pesannya seperti ini gitu. Terus sih paling kayak ngajak makan, terus ngobrol kalau di suasananya enak itu. Oke, suasana enak ya. Emang sih kayak ketika suasana sama-sama enak tuh jadi nggak ada yang berbentrokan gitu ya. Kalau misalnya dia lagi kesel, saya lagi kesel kan, saya nggak mungkin buat ngajak dia. Iya gitu. Benar. Nah, di sini tuh berarti yang menjadi tugas kamu apa nih? Paling nanti saya mau cari waktu yang pas aja sih buat ngobrol sama dianya gitu. Oke. Cuma saya masih belum berani karena saya orangnya nggak bisa ngomong langsung duluan gitu. Saya lagi ngumpulin keberanian itu. Oke. Nah, sebenarnya karena ini berhubungan dengan satu orang yang sama ya. Dari cara pertama yang tadi sudah kamu tentukan nih, cara pertama itu sebenarnya kamu udah bisa untuk menyelesaikan dua permasalahan ini. Dengan cara pertama itu kan kamu menumbuhkan, menurut saya ya, dari persoalan kamu yang pertama, karena ini orang yang berhubungan yang sama ya. Dari penyelesaian permasalahan yang satu yang pertama kamu udah tentukan itu udah bisa menyelesaikan sebenarnya permasalahan yang kedua. Yaitu kuncinya dengan paling menemukan keakraban lagi sih antara saya sama dia dong. Oke. Itu kamu sudah bisa menentukan jalan yang terbaik ya. Masalahnya kamu ingin menyelesaikan permasalahan ini dengan secara baik-baik karena merupakan tempat kerja satu lingkup yang sama ya. Satu lingkup yang sama, kita ketemu setiap hari dan satu tempat satu lingkungan. Pokoknya kayak gitu. Jadi apakah kamu merasa sudah cukup dengan
melakukan keakraban kembali itu, apakah kamu merasa dengan menciptakan keakraban kembali dengan dia itu sudah cukup untuk menyelesaikan kedua permasalahan ini dengan orang itu? Saya rasa udah cukup sih. Dari situ kan kamu merasa udah cukup nih untuk menyelesaikan masalah dengan orang ini. Ya. Ada lagi nggak yang bisa saya bantu, atau kamu merasa konseling ini udah cukup gitu? Sebenarnya ada sih satu lagi. Oke. Yang Apa? bikin Oh, boleh saya tahu? Saya ya. Ini sih sama keluarga ya. Oke, teman keluarga. Sama boleh. saudara. Ya. Saudara ya. Kalau boleh tahu sebelumnya, saudara ini apakah hubungannya, maksudnya status saudara ini dengan kamu tuh apa gitu? Sepupu. Oh, sepupu. Oke. Nah, karena sepupu ya, konteksnya tuh sering ketemu atau enggak? Iya, ketemu sih nggak sering, cuman Pernah lah, sering lah gitu. Sering, Maksudnya beberapa kali lah ya. beberapa kali gitu. Oke. Tapi nggak setiap hari ketemu. Apa yang menjadi unek-unek kamu nih? Jadi gini, dia tuh suka nyalain keluarga saya, orang tua saya gitu. Oke. Suka menyudutkan atau kayak suka rendahkan keluarga saya gitu. Oke. Sebelumnya saya harus tahu dulu nih ya, merendahkannya dalam segi apa nih? Kayak misalnya keluarga saya lagi butuh bantuan nih. Iya. Terus saya minta bantuan Apa itu sih? Terus saya minta bantuan dia kan. Iya. Tapi dia kayak nganggapnya tuh kayak nyusahin dia banget gitu. Nah, jadi saya suka minta bantuan sama dia nih. Iya. Terus dia kayak nganggapnya tuh kayak nyusahin banget gitu, minta bantuan mulu. Oh, gitu. seperti itu ya. Iya. Padahal saudara. Iya, padahal saudara. Oke. Apakah dalam segi apa nih kamu pernah minta bantuan sama dia nih? Jadi gini, saya pernah minta bantuan kan, ibu saya pernah sakit ya. Iya. Nah kebetulan emang nggak ada kendaraan mobil, bener-bener waktu itu sakitnya tuh lagi bener-bener parah. Oke. Jadi saya kan nganggapnya dia saudara ya, pasti dia mau bantu. Jadi saya minta bantuan sama dia buat minjem kendaraan gitu. Iya. Nah terus nggak taunya kayak mungkin dia nggak ini kali ya, nggak mau apa gimana gitu. Nah, jadi dia tuh kayak nggak mau gitu. Terus ya di belakang kayak ngomongin gitu kayak update status gitu. Kan kebetulan kan saya berteman di WA. Iya. Jadi ketahuan sama dia. Saya kan berteman di WA ya. Otomatis status dia kelihatan dong sama saya gitu. Tapi setelah itu dia berkontribusi membantu orang tua kamu nggak? Membantu sih, cuman kayak nggak ikhlas gitu dong kalau dia sampai update status. Iya, kan berarti dia nggak ikhlas dong buat nolongin. Sebelumnya nih, apakah ada suatu permasalahan sebelumnya nih terdahulu di antara mungkin kamu atau jika bukan kamu, keluarga kamu nih dengan orang tersebut? Kalau permasalahan sih nggak ada, cuman dulu tuh kayak pernah bapaknya dia sama bapak saya ribut gara-gara ini sih permasalahan tanah. Oh, permasalahan pokoknya masalah tentang keuangan lah gitu, ibaratnya keuangan lah intinya dalam keluarga. Keuangan. Oke. Sebelumnya saya mau nanya dulu nih, apa di keluarga kamu ada yang kayak gitu atau cuma satu orang ini aja nih yang sikapnya kayak gitu nih? Cuma satu orang ini aja sih. Dia aja ya. Dia aja. Dia Keluarga dia yang kayak gitu. Kalau kamu tahu nggak gimana sikap dia ke yang lain gitu selain keluarga kamu? Kalau ke yang lain sih ya biasa aja. Kayak biasa aja ya. Cuman mungkin karena permasalahan itu Sebelumnya dia jadi kayak gitu mungkin.
Tapi apa udah pernah diselesaikan masalah yang itu? Enggak, belum. Terdahulu belum. Jadi kita mau ngomong tuh sama-sama diem gitu. Iya. Saya juga nggak mau mulai karena memang ya dari pihak keluarga saya juga, maksudnya dari orang tua saya yang nggak ada yang salah gitu tentang pembukuan itu. Nah tapi dia marah-marah, dia marah-marah pokoknya kayak nggak jelas gitu, nggak terima ya, mungkin. Oke. Nah di sini tuh kan mungkin ini permasalahannya dari keluarga ya. Iya. Apa menurut kamu ada hal yang bisa diselesaikan nggak sih sebenarnya sama dia? Ini dari sisi kamu sebagai anak ya. Kalau saya sih pengen nyelesain, diomongin baik-baik gitu. Gimana pertamanya gitu. Karena kan saya juga nggak bisa terlalu jauh. Saya juga nggak bisa nanya-nanya orang tua saya, takutnya mereka Tersinggung gitu. Tapi sebelumnya kayaknya perlu adanya penyelesaian keluarga di sini, Iya, ya kan? Apa nenek kakek kamu masih ada? Kayak aku nggak ada sih. Kakek udah nggak ada, tapi nenek masih ada. Masih Ya? ada. Keluarga kamu sering kumpul-kumpul gitu nggak sih? Kumpul pas lebaran, paling juga kalau misalnya lagi ada acara-acara gitu paling kayak gitu doang. Ketemunya. Suka kumpul tapi ya. Nah dari kumpul-kumpul itu biasanya dia suka datang juga orang datang. Iya. Jadi suka sama-sama suka kumpul di satu tempat itu ya, di keluarga ya, kalau acara keluarga ya. Nah di sini kiranya coba deh kamu ingat-ingat lagi, kamu coba ditelaah lagi, ada hal yang nggak sih yang sebenarnya bisa dilakukan kamu, ada nggak sih cara yang bisa dilakukan nih? Kalau saya dari sisi kamu ya, dari ini sisi saya pribadi ya ada sih, kayak misalnya saya pengen ngomong sama nenek saya gitu, selesaiin masalah ini baik-baik gitu. Paling itu sih cara yang saya pikirin. Tapi berarti nenek kamu belum tahu ya kalau permasalahan ini, maksudnya sampai sekarang tuh masih terbawa ke mereka itu? Masih belum tahu ya. belum. Oke. Mungkin itu bisa dilakukan dengan karena dengan nenek kamu yang dituakan ya di posisinya, mungkin bisa didengarkan dengan anak-anaknya. Iya, bisa. Anak-anak mereka tuh masih bisa lah dia buat diomongin. Kalau sama nenek masih mau denger lah kata-kata nenek. Oke. Mungkin itu hal yang bisa kamu lakukan. Cuman pesan dari saya, mungkin kamu bisa mencari waktu yang tepat nih ngomong sama nenek kamu, menciptakan komunikasi yang efektif. Seperti apa sih komunikasi efektif? Nah misalnya kamu bisa mencari waktu yang tepat nih di saat suasana nenek kamu nih lagi enak nih, terus bisa ngobrol dari hati ke hati nih sama nenek kamu, dengan kondisi yang baik-baik aja, tanpa perlu menyudutkan. Yang penting kamu tidak bisa, jangan menyudutkan antara keduanya. Nah itu ya, dari situ nanti nenek kamu bisa menilai nih di antara keduanya. Seperti itu. Apa dirasa gimana, kamu udah merasa puas belum dengan konseling kali ini? Udah sih, udah cukup kayaknya. Gimana nih yang kamu rasa dengan berakhirnya konseling ini? Ya alhamdulillah sih lebih tenang, kiranya lebih terbuka lah. Lebih terbuka ya, jadi kamu udah bisa menentukan hal-hal yang bisa kamu lakukan gitu. Nanti seperti apa. Yang terpenting sekarang ini kamu konsisten dengan apa yang sudah kita rencanakan tadi. Sebuah rencana ada tiga rencana tuh ya. Iya, 3 rencana tadi. Sekarang kamu yakinin dulu diri kamu, apa kamu bisa melakukan itu? Insya Allah bisa. Coba ya. Nanti dicoba. Nah, setelah mencoba itu, jika sudah menyelesaikan itu, namun ada sebuah permasalahan yang mengganjal lagi di hati kamu, kamu boleh balik lagi ke sini, temui saya. Kita melakukan konseling lagi nih untuk mengevaluasi
jika ada yang kurang dalam hal-hal yang sudah kita rencanakan tadi, jika menurut kamu kurang, nah setelah itu atau bisa kamu hubungi saya dulu atau bisa langsung datang juga boleh. Iya. Ya, oke. Kamu sudah merasa cukup? Cukup. Ya udah. Saya pamit ya, Bu. Makasih ya. Oke, sebelumnya semoga berhasil ya. Iya, amin. Hati di jalan. Iya, makasih ya. Ya.